Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Novi Novianti. Alhamdulillah, sekarang saya sedang duduk di semester 7 Prodi Pendidikan Agama Islam. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita kesehatan, kebahagiaan serta kemuliaan. Amin, amin ya rabbal alamin. Pada video kali ini, di sini saya akan membahas mengenai model-model pendidikan akhlak dalam Al-Qur'an. Untuk teman-teman semuanya, selamat menonton dan semoga bermanfaat. Nah, baik teman-teman semuanya, sebelum ke arah yang lebih jauh lagi, sebaiknya kita harus mengenal dulu definisi dari model pembelajaran itu sendiri. Nah, model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan pembelajaran yang disusun secara sistematis untuk mencapai tujuan belajar yang menyangkut sintaksis, sistem sosial, prinsip reaksi, dan sistem pendukung. Menurut Ibnu Miskawayh yang dikutip oleh Abu Dinata, bahwasanya pendidikan karakter merupakan upaya ke arah terwujudnya sikap batin yang mampu mendorong secara spontan lahirnya perbuatan-perbuatan yang bernilai baik dari seseorang. Nah, dalam pendidikan karakter, kriteria benar salah itu untuk menilai perbuatan yang muncul merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber tertinggi ajaran Islam. Nah, bisa dikatakan bahwasannya pendidikan karakter ini sebagai pendidikan moral dalam diskursus pendidikan Islam. Baik, di sini saya akan menyebutkan ada 8 model pendidikan karakter di dalam Al-Quran. Yang pertama, itu adalah model perintah, yaitu imperatif atau yang disebut dengan al-amr. Dalam kaidah usul fikih disebutkan al-aslu fil amri lil wujubi, bahwasanya pada asalnya arti perintah itu adalah wajib. Nah, kita masuk ke ranah model pendidikan karakter, bahwasanya model pendidikan yang perintah dalam Al-Quran banyak mengungkapkan hal-hal yang terkait pembinaan, terutama mengenai akhlak. Nah, baik itu akhlak terhadap sesama, baik akhlak kepada Allah dan Rasulnya, baik akhlak kepada pribadi, akhlak kepada keluarga, akhlak kepada sesama muslim yang lainnya, dan lain-lain. Kita ambil contoh dalam Quran surat At-Tahrim ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nasu wal hijaratu 'alaiha malaikatun giladun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Nah, dalam Quran Surat At-Tahrim ayat 6 ini menjelaskan sebetulnya mengenai objek pendidikan. Nah, objek pendidikan di sini yaitu yang mana? Yaitu kata ku anfusakum wa ahlikum naro gitu. Anfusakum wa ahlikum naro di sini sebagai objek pendidikan, yaitu yang artinya dirimu dan keluargamu. Maka kata sebelum itu ada ku, yaitu peliharalah. Nah, di sini adalah merupakan bagian dari model pendidikan perintah, gitu ya. Yaitu perintah dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang kedua dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raqiin. Yang artinya, dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah beserta orang-orang yang ruku. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya kata perintahnya itu terdapat pada lafaz wa aqimus sholata wa atuz zakah, dan laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Di sini langsung perintahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam pembahasan masalah akhlak, kalimat al-amr ini lebih bermakna mutlak, kontinu atau istimror, karena perintah yang kerap disebutkan pada masalah akhlak adalah penjelasan perkara-perkara baik yang harus dikerjakan oleh seorang muslim.
bahwasanya perintah dalam pendidikan akhlak Islam merupakan sistem pendidikan yang dapat memberikan kemampuan seseorang untuk memimpin kehidupannya sesuai dengan ajaran Islam. Nah, khususnya yang terkait dengan amal atau perbuatan melakukan perintah. Model pendidikan akhlak di dalam Al-Quran sangat banyak digunakan melalui kalimat-kalimat perintah. Bila dunia pendidikan menyebutkan bahwa tujuan pendidikan adalah perubahan-perubahan yang diinginkan kepada taraf yang lebih baik, maka model perintah yang terdapat dalam Al-Quran mengarahkan sikap dan perilaku manusia ke arah yang lebih baik pula. Model yang kedua yaitu model larangan. Larangan dalam kajian Islam memiliki cakupan pengertian yang luas bila ditinjau dari aspek waktu, yaitu ada yang mutlak, tak terbatas, dan muqayyad, tertentu atau terbatas. Nah, dalam pembahasan masalah akhlak, kalimat an-nahyi ini yang sering dijumpai pada nas dan teks-teks agama lebih bermakna mutlak. Kenapa? Karena larangan yang kerap disebutkan pada masalah akhlak adalah merupakan penjelasan perkara-perkara buruk yang harus ditinggalkan. Nah, model larangan ini banyak di dalam Al-Quran. Kita ambil contoh Quran Surat Al-Isra ayat 23 dan 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala takul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima wahfid lahuma janaka dzulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya, artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau keduanya sama-sama berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mendidikku di waktu kecil. Nah, di sini dijelaskan dalam Quran Surat Al-Isra sebetulnya menjelaskan mengenai nilai-nilai ketauhidan yang harus diutamakan. Nah, yang menjadi larangannya di sini itu adalah terdapat pada kata janganlah menyembah selain Dia, hendaklah. Nah, janganlah di sini itu merupakan bagian dari model larangan. Yang menjadi larangannya di sini itu adalah terdapat pada kata janganlah menyembah selain Dia, hendaklah. Nah, janganlah di sini itu merupakan bagian dari model larangan. Juga terdapat dalam Quran Surat An-Nahl. Salah, gengs. Nanti kita cut. Selanjutnya terdapat dalam Quran Surat Luqman ayat 13-14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun 'adzim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amayn an ishkur li wa liwalidayk ilayyal masir. Yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang ibu bapakmu, hanya kepadakulah kamu kembali. Nah, sesungguhnya di dalam Quran Surat Luqman ini menjelaskan mengenai segi akidah, lalu selanjutnya segi akhlak. Nah, di sini bahwasanya Luqman, sosok Luqman ini siapa sih gitu? Ada beberapa yang mengatakan bahwasanya Luqman di sini adalah Luqmanul Hakim. Siapakah dia? Dia adalah sosok hamba Allah dan atau hamba sosok pilihan Allah Subhanahu wa taala yang diabadikan di dalam Al-Qur'an.
yaitu yang dikenal dengan surat Luqman gitu ya. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya Luqman yang mendidik anaknya untuk tidak mempersekutukan Allah gitu ya. Bahwasanya perlu kita ketahui gitu ya. Di sini adalah sosok ayah gitu, sosok ayah yang mendidik anak, bukan sosok ibu gitu. Di sini dijelaskan bahwasanya apa gitu. Kenapa? Karena sosok mendidik gitu ya. Yang mendidik itu bukan hanya seorang ibu saja, tugas ibu saja, melainkan tugas seorang ayah juga. Nah, jika seorang ibu adalah madrasatul ula bagi anaknya, maka seorang ayah kepala sekolah bagi anaknya. Yang ketiga yaitu model targhib atau motivasi. Sesungguhnya siapa sih yang gak suka dimotivasi? Tentu kita sebagai manusia senang jika kita mendapatkan motivasi, baik itu oleh teman, sahabat, orang tua, ataupun oleh guru gitu kan ya. Karena dampaknya kepada kita akan mendapatkan sebuah rasa semangat dalam menjalankan sesuatu atau lebih percaya diri dalam mengerjakannya gitu. Nah, ini dia model targhib merupakan salah satu model pendidikan Islam yang berdiri di atas sumber ajaran Islam yang terlahir mengikuti fitrah manusia, di mana model ini menyentuh sifat dasar yaitu fitrah. Nah, sehingga berpotensi untuk selalu taat dan tunduk akan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bila pakar pendidikan mengatakan orientasi pendidikan adalah mengembalikan manusia kepada fitrahnya, maka sistem kurikulum yang memperhatikan fitrah bisa jadi pilihannya. Dan model targhib ini adalah pendekatan yang sangat representatif untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Contohnya dalam Quran surat An-Nahl ayat 125, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ya, artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Nah, di sini dijelaskan bahwasannya ada targhib motivasi, yaitu yang mananya terdapat pada kata mu'idotil hasanah gitu ya. Jadi di sini ayat Quran surat An-Nahl ayat 125 ini sebetulnya menjelaskan mengenai metode ya, metode pendidikan, yaitu ada metode targhib, tarhib, dan metode lainnya gitu ya. Nah, di sini ada metode targhib ya, targhib tentang pujian, yaitu yang kata mu'idotil hasanah, yaitu dengan dengan hikmah dan pelajaran gitu. Yang keempat yaitu model tarhib atau ancaman. Dalam Quran surat Ali Imran ayat 149, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ya tuti'ul ladzina kafaru yaruddukum ala aqabikum fatanqalibu khasirin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menaati orang-orang yang kafir, niscaya mereka akan mengembalikan kamu ke belakang atau murtad, maka kamu akan kembali menjadi orang yang rugi. Nah, dalam asbabul nuzulnya dijelaskan bahwasanya diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwa ayat ini turun berkenaan dengan ucapan orang-orang munafik terhadap kaum muslim yang mengalami kekalahan pada perang Uhud. Terdapat kata, kembalilah kalian pada agama saudara-saudara kalian. Maka dari itu turunlah ayat ini sebagai peringatan keras bagi orang-orang yang hendak kembali kafir. Nah, model tarhib yang digunakan dalam melakukan pendidikan akhlak dapat melahirkan rasa takut yang sering disebut dengan istilah al-khauf, yaitu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika pendidikan akhlak dimaknai dengan upaya melahirkan manusia berpribadi muslim yang mudah untuk melaksanakan ketentuan hukum dan ketetapan syariat, lalu sikap taat tersebut juga selalu menjadi karakternya. Yang kelima yaitu model kisah. Siapa sih yang gak suka sama cerita atau kisah? Sepertinya semua orang suka dengan cerita dan kisah.
Nah, sebetulnya di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan mengenai kisah-kisah atau cerita-cerita. Seperti ada terdapat cerita para nabi, Bani Israel, kaum Quraisy, hingga kisah para Ashabul Kahfi gitu ya. Nah, kita ambil kisah Ashabul Kahfi ini yang menggambarkan sekelompok pemuda yang ingin menyelamatkan tauhid mereka dari penguasa yang zalim. Nah, kisah ini dijelaskan secara detail dalam Al-Quran untuk memberikan dampak positif gitu ya pada ketegaran dan peneguh keimanan kaum muslim Mekah gitu. Maka saat itu juga kaum muslimin yang sedang berada dalam tekanan dan pemusuhan kaum Quraisy. Tuh. Nah, pendidikan akhlak pada kisah ini terlihat pada sikap dan keteguhan para Ashabul Kahfi. Jadi bahwasanya kecintaan kepada Allah dan agamanya membutuhkan ketegaran saat menghadapi berbagai rintangan. Jadi model pendidikan akhlak melalui kisah ini dapat menggambarkan dengan jelas perbedaan antara kelompok atau pribadi yang baik dan yang buruk. Yang keenam yaitu ada model dialog dan debat. Dalam Quran surat Ali Imran ayat 102, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Nah, ayat ini berdialog kepada orang-orang beriman tentang masa yang silam, yaitu kejahiliahan. Dialog pada ayat ini dituliskan dalam bentuk penyampai perintah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dialog ini juga diiringi kisah yang menggambarkan kondisi manusia bagaikan berada di tepi jurang neraka dan kejahiliahan gitu. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyatakan telah menyelamatkan, yaitu dengan pemberian nikmat berupa hidayah. Pendidikan Al-Quran melalui model-model dialog dan debat ini tentunya akan memberikan didikan yang membawa pengaruh pada perasaan yang amat dalam gitu ya bagi diri seorang beriman. Betapa besarnya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, yaitu agama dan ajarannya, sehingga dari dialog-dialog yang terjadi akan melahirkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat tersebut. Semuanya ini akan melahirkan akhlak yang baik, khususnya akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh yaitu ada model pembiasaan. Nah, mengenai pembiasaan ini sering kita sebut dengan habits gitu ya, kebiasaan gitu. Nah, sebetulnya dalam Islam pembiasaan ini sudah ada gitu ya, sudah diterapkan, yaitu dalam pembiasaan berbuat kebaikan, terutama misalkan dalam kita sewaktu bangun tidur, kita sering dibiasakan gitu ya untuk menerapkan membaca doa setelah bangun tidur, ataupun misalkan pembiasaan untuk berdoa sebelum makan, berdoa sesudah makan, bahkan kita pembiasaan untuk melaksanakan doa sebelum tidur juga gitu ya. Nah, di sini di dalam Al-Quran ada ayat-ayat yang menekankan pentingnya pembiasaan dilihat dari kata amilus solihat yang banyak disebutkan 73 kali di dalam Al-Quran. Contohnya dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 25, A'udzu billahi minasyaitonirrajim wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Yang artinya, dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 25. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya kata wa amilus solihat yaitu berbuat baik gitu ya. Di sini yang menjadikan sebuah pembiasaan orang-orang mukmin gitu ya tadi ya wa basyiril ladzina amanu gitu, orang-orang yang beriman. Nah, gitu. Begitupun dengan model pembiasaan ini mendorong dan memberikan ruang kepada anak didik pada teori-teori yang membutuhkan aplikasi langsung, sehingga teori yang berat ini bisa menjadi ringan bagi anak didik bila kerap kali dilaksanakan. Nah, seperti misalkan pembiasaan sholat duha misalkan,
Terus pembiasaan saum sunnah, misalkan Senin Kamis. Nah, ini bisa model pembiasaan yang diterapkan di sekolah atau di lembaga instansi pendidikan gitu ya. Yang kedelapan yaitu model qudwah atau teladan. Nah, sering kita dengar selain arti dari qudwah itu teladan, mungkin yang sekarang itu disebut juga dengan role model ya. Role model atau uswah gitu. Nah, dilihat dari lingkungan pendidikan yang menjadi role modelnya peserta didik ialah pendidik ya, pendidik itu sendiri. Nah, sekarang dilihat dari di dalam Al-Quran, kalimat kedua ini diungkapkan dengan istilah uswah, sehingga uswah ini disebutkan 3 kali di dalam Al-Quran. Terdapat dalam Quran surat Al-Ahzab dan Quran surat Al-Mumtahanah. Kita sebutkan salah satunya, yaitu Quran surat Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Yang artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Nah, di sini bahwasanya sangat begitu jelas ya, bahwasanya uswah kita semua, terutama umat Muslim gitu, adalah Rasulullah SAW, yang mana Rasul ini sebagai uswah atau teladan kita, sehingga diabadikan di dalam sejarah ya, sejarah Rasulullah gitu, dimana dijelaskan ketika bagaimana Rasulullah makan, bagaimana Rasulullah tidur, bagaimana Rasulullah sholat gitu ya, sehingga jelas dijelaskan, disebutkan bagaimana Rasulullah terutama dalam berakhlak gitu. Nah, contoh model pendidikan kedua yang paling berhasil adalah pendidikan ala Rasulullah SAW, yang mana pendidikan ini yang berlangsung berpusat pada diri beliau dengan menampilkan keteladanannya dalam segala aspek. Nah, dengan kesempurnaan akhlak dan moral yang dimiliki Rasulullah, secara tidak langsung berpengaruh pula pada sikap keintelektualan beliau. Nah, itulah dia model-model pendidikan akhlak dalam Al-Quran. Bahwasanya dengan konsep pendidikan akhlak yang berbasis Al-Quran ini, manusia diajarkan untuk selalu menjadi baik dan terbaik, serta mampu mencegah perbuatan buruk. Akhlak seseorang ditata dan diatur bagaimana hubungannya dengan Allah, hablum minallah, hablum minannas, atau hablum minal alam, yang mana semuanya kita merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Sekian dari saya, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Saya Novi Novianti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.